1, 2, 3. Selamat pagi. Di sini saya Putu Kumara Dewi akan menjelaskan tentang bagaimana sistem PKL dalam kelompok kami. PKL sendiri merupakan salah satu syarat kami untuk melakukan skripsi, dan kami melakukan PKL di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, wilayah Kecamatan Bayungan. Nah, PKL kami sendiri diadakan dari tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 23 November 2021. Di sini saya akan membacakan pembagian kerja antar kelompok dengan sekaligus perkenalan dalam anggota tim kami. Pertama ada Fahri Arya Pratama dengan MPM 026, di mana Fahri ini bertugas sebagai desain database dan pembangunan aplikasi. Kemudian ada Abiela Titan, di mana tugas Abiela yaitu menganalisa proses bisnisnya, desain perencanaan sistemnya, testing dan pembuatan laporan. Sedangkan saya sendiri, Putu Kumara Dewi, memiliki tugas menganalisa proses bisnis juga, membantu perancangan aplikasi, testing, dan pembuatan laporan. Di sini kita mengambil tema yaitu sistem rancang bangun sistem informasi logistik vaksin berbasis desktop pada gudang Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, di mana kami itu memiliki batasan kerja praktek, yaitu seperti pada judul kita mengambil berbasis desktop, di mana menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Nah, selain itu, kami memiliki tujuan juga, yaitu mendapatkan pengalaman dan membantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam mengerjakan proyek-proyeknya. Mengapa kita mengambil studi kasus tersebut? Dikarenakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menaungi segala vaksinasi yang terjadi. Nah, di sini mengapa kami mengambil judul tersebut, karena berdasarkan hasil wawancara kami dengan salah satu pegawai bidang farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, bahwa dalam proses bisnisnya dalam proses bisnisnya sendiri terdapat beberapa kendala terkait stok vaksin yang masuk maupun keluar pada gudang farmasi. Karena terbatasnya pengetahuan teknologi sistem informasinya, pegawai tingkat bawah tidak melaporkan kembali alur vaksin ke dalam Smile. Nah, Smile ini merupakan salah satu aplikasi pelaporan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan dalam hal pervaksinan. Nah, di sini Dinas Kesehatan juga mengalami permasalahan pada ketidakseimbangan jumlah vaksin yang masuk dan keluar dalam gudang. Selain itu, banyak data vaksin yang mengalami redundan dan tidak teratur dikarenakan data pada aplikasi Smile tersebut langsung terintegrasi pada data Kemenkes. Sedangkan pencatatan alur vaksin pada internal Dinas Kesehatan itu sendiri masih dilakukan manual dengan menggunakan Microsoft Excel yang belum terkomputerisasi. Nah, oleh karena itu, Dinas Kesehatan membutuhkan sistem informasi untuk dapat memanajemenkan data vaksin yang masuk dan keluar secara internal. Sistem tersebut diharapkan dapat memantau alur distribusi vaksin pada gudang, termasuk asal dan tujuan vaksin-vaksin tersebut. Maka melalui sistem yang kami rancang ini diharapkan menjadi pilihan alternatif dalam pencarian informasi dan laporan stok vaksin dengan menggunakan aplikasi yang berbasis desktop, dikarenakan pada lokasi gudang tersebut belum terpasang internet. Nah, di sini alur dari praktek kerja lapangan tim kami, yaitu terdapat analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan itu pengembang mengetahui dan memahami informasi kebutuhan pengguna terhadap sebuah perangkat lunak. Metode yang digunakan di dalam tim kami dalam pengumpulan informasi tersebut dari hasil observasi, dari hasil diskusi dan wawancara yang dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada desain sistem, di mana informasi mengenai spesifikasi kebutuhan akan diimplementasikan ke desain pengembang. Nah, di sini perancang desain juga dilakukan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai apa saja yang akan dikerjakan. Selanjutnya,
Yang ketiga ada implementasi sistem, di mana tahapan ini dilakukan pemrograman. Pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi modul-modul kecil yang akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Selanjutnya ada tahap pengujian sistem. Jadi setelah dilakukan pengembangan dan pengimplementasian, selanjutnya dilakukan proses mengintegrasi di mana akan dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan. Nah, selanjutnya ada poin operasi dan pemeliharaan, di mana pada tahapan ini perangkat lunak dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan untuk perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap sebelumnya. Jadi di sini nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya bagaimana sistem dari aplikasi desktop tersebut bekerja dengan baik. Perkenalkan, nama saya Abila Titan Susilo, NPM 1908-2010-048. Nah, di sini saya akan menemukan untuk menu login dan menu master data. Nah, di sini kita bisa lihat sebelum login ada menu-menu master, transaksi, dan laporan itu tidak bisa diakses. Jadi kita harus login terlebih dahulu dengan mengklik menu file, lalu ada pilihan login. Nah, di sini ada username admin dan password. Kita isi dulu. Nah, kalau belum punya, kita juga bisa ada menu register di sini dengan mengisi form-form ini lalu disimpan. Kita isi username dan passwordnya, lalu kita klik login. Nah, untuk admin ini kita bisa mengakses semua menu yang ada di dalam aplikasi. Untuk level petugas kedua itu ada operator yang dibatasi tidak bisa mengakses menu master petugas dan laporan. Nah, yang kita akan bahas ini adalah menu master data dari petugas, vaksin, dan customer. Yang pertama kita buka menu petugas. Di sini sudah ada, kita bisa melihat daftar petugas yang sudah terdaftar tadi. Di sini kita bisa menambah dari form ini dengan klik tombol tambah. Misal kita isi username-nya. Nah, untuk form tambah data petugas ini sama seperti di register tadi ya. Jadi ini misal ada admin yang sudah terdaftar, menambahkan petugas lain itu bisa dari sini juga. Instansi. Instansinya. Lalu level petugas. Nah, 1 untuk admin dan 2 untuk operator tadi. Dan data sudah berhasil disimpan. Selain itu juga bisa mengedit, ada menu editnya jika ada kesalahan. Lalu ada juga menu, misal kita ganti level petugasnya. Nah, sudah terganti, ini juga ada juga hapus. Jika ada petugas yang ingin kita hapus aksesnya dari dalam. Nah, sudah berhasil. Dan yang kedua ada master vaksin. Nah, di sini ada 2 form. Yang pertama ada di kiri adalah ini form vaksin saat ini. Jadi untuk pihak Dinkes itu kan meminta bahwa ada form yang bisa menunjukkan langsung setelah proses transaksi masuk maupun keluar. Jadi kita sekali klik ini kita bisa lihat jumlah stok vaksin terkini setelah melakukan proses transaksi. Jadi tidak perlu membuka yang lain-lain. Jadi di sini kita lihat, oh saat ini stoknya segini. Nah, yang kanan ini adalah vaksin, ID vaksin, dan jenis vaksin yang ada di gudang. Jadi di sini kita bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus. Misal tambah, kita isi ID vaksin dan jenis vaksinnya. Misal vaksin, sempat jenis vaksin Pfizer, atau Moderna, atau Sinovac, atau Astra, lalu kita simpan. Nah, ID vaksin dan jenis vaksin ini akan kita gunakan di transaksi. Kita juga bisa mengedit vaksin jika ada kesalahan dan menghapus jenis vaksin jika sudah tidak ada lagi di gudang. Lalu masuk kedua adalah customer. Nah, customer ini adalah List pelanggan. nanti ini adalah vaksinnya itu mau didistribusikan kemana.
Nah, pihak Dinkes itu minta untuk dibuatkan form master pelanggan. Sama seperti sebelumnya ada tambah, edit, dan hapus. Kalau tambah kita ini. Nah, ditambah ini kita bisa mengisi instansinya, nama penerima dari instansi tujuan, NIP petugas dari instansi tujuan, dan jabatannya. Kita bisa bukan misal adalah Dinkes Kabupaten atau Dinkes Kota atau Polisi, TNI, dan lain-lain yang didistribusikan dari Dinkes Provinsi Jawa Timur. Si vaksin ini adalah contoh penambahannya. Lalu berhasil disimpan, kita juga bisa mengedit. Dan kita juga bisa menghapus. Oke. Itu dia dari menu master. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Abela Tito. Jadi menu selanjutnya adalah menu transaksi dan laporan yang akan dijelaskan oleh saya, Fahri Arya Pratama, NPM 19082010026. Apa pertama langsung saja masuk ke menu transaksi. Jadi di menu transaksi ini ada 2 submenu, stok masuk dan stok keluar. Begitupun juga dengan menu laporan. Masuk ke stok masuk. Nah, di stok masuk ada field-field yang harus dan dalam tanda kutip wajib diisi. Semua field ini wajib diisi. Nah, sebelum saya menjelaskan cara memasukkan datanya, saya jelaskan terlebih dahulu. Di vaksin itu ada kode khusus atau bisa bilang primary key kalau dalam dunia IT, yaitu namanya batch. Nah, di batch ini itu adalah kode khusus di mana menandakan vaksin ini tuh berasal dari mana, expirednya berapa, tanggal masuknya di Indonesia itu berapa, suppliernya siapa, itu bisa dicek menggunakan batch ini. Nah, setiap vaksin itu pasti memiliki batch yang berbeda-beda, meskipun jenis vaksinnya sama ya. Sama misal Sinovac. Nah, Sinovac itu memiliki banyak jenis kode batch sesuai stok masuk itu tadi. Nah, bisa kita masukkan kode batchnya itu B123. Maaf, keyboardnya agak error ini. Nah, itu bisa keyboardnya. Maaf, kata gangguannya. B13. Terus jenis vaksinnya kita masukkan PK002 Astra ya kan. Nah, di vaksin itu ada namanya satuan vial. Satu vial itu setara dengan satu stok vaksin. Kita masukkan vial karena pada umumnya menggunakan stok vial semua. Terus kita masukkan stoknya 5.000. Kita tanggal masuknya hari ini, terus tanggal expirednya, tanggal expired vaksinnya ini. Misal tanggal ini. Terus penerimanya saya sendiri, suppliernya dari mana, biasanya pada umumnya ya, itu stoknya itu dari pusat, dari Kimia Farma itu. Kimia Farma kita simpan data berhasil. Nah, kita pun juga bisa mengecek stok vaksin di data gerju di bawah ini, misal itu Astra bisa kelihatan, kalau Sinovac juga bisa kelihatan stok Sinovac itu apa aja. Nah, data yang masuk ini nanti masuk ke laporan stok masuk. Nah, bisa dilihat. Pasti di stok vaksin ada banyak kan. Dari pihak gudang juga mengeluhkan nyari satu-satu di Excel rumit. Nah, jadi ada fitur pencarian ini yang bisa kita cari berdasarkan kode batch jenis dan jenis vaksinnya gitu. Lanjut ke menu stok keluar. Nah, di menu stok keluar ini hampir sama seperti stok masuk tadi. Ada beberapa field yang bukan beberapa, maksudnya semua field ini wajib diisi. Adapun ini field instansi customer sesuai data yang ada di customer ini. Masuk ke dinas Kabupaten Gresik ya. Syarat.
begini. Terus petrobasnya yang saya masukkan tadi 123, kita klik enter. Nah, masuk semua kan. Kita lihat ada stoknya 5.000 saat ini. Terus kita masukkan jumlahnya siapa. Terus pelanggan promosi sini detail alur vaksin ini mau diarahkan ke mana. Misal jumlahnya kita ambil 100 ya. Terus ini rumah sakit Gresik gitu misal. Nah, selanjutnya kita bisa klik input. Nah, adapun tombol cek vaksinnya ini itu mengeluarkan halaman menu vaksin dalam bentuk pop-up gitu. Nah, jika kita udah, kita bisa klik simpan. Nah, maka proses berhasil disimpan. Dalam satu stok vaksin keluar ini kita bisa menginputkan 3 jenis transaksi sekaligus. Tidak harus satu. Kalau kita sudah menginputkan B13 tadi pasnya, terus kita input, terus kita masukkan tadi pas yang lain, kita input. Kalau udah, kita klik simpan gitu. Nah, maka stok yang transaksi tadi akan masuk stok keluar. Bisa dilihat. Nah, adapun ini yang sekarang ini adalah detail keluar dari stok itu tadi. Misal STK ini kan, kita lihat ada 100 yang kurang. Nah, kalau kita lihat stok vaksinnya tinggal berapa, kita masuk lagi ke stok ini. Ya, vaksin ini. Nah, maka stok yang tadinya 5.000 berkurang menjadi 4.900. Nah, kurang lebih alur aplikasinya seperti ini, mengingat pihak Dinkes Vaksin yang membutuhkan aplikasi yang mudah digunakan dan tidak membingungkan dan bisa dikerjakan secara offline juga, lebih seperti itu. Ya, sekian presentasi dari kelompok PKL kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.